Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Tamarina Samado bersama kedua rekan saya Gayu Salakaya dan Samuel Nisa. Di sini kami dari mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, jurusan Analisis Perikanan. Kelompok kami akan membahas tentang praktikum aplikasi komputer dalam bidang perikanan dan kelautan dengan 3 judul materi praktikum. Yang pertama adalah mengaplikasikan analisis reliabilitas dan validitas data menggunakan aplikasi SPSS. Dan yang kedua, mengaplikasikan analisis regresi berganda menggunakan SPSS. Dan yang ketiga, mengaplikasikan fungsi finansial atau studi kelayakan usaha dengan menggunakan Excel. Watching. Teman-teman, karena di sini datanya sudah di copy ke Microsoft Excel, jadi kita langsung kerja aja. Ya, yang pertama kita ganti respondennya X1, kemudian X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9, dan X10. Kemudian kita buat satu kolom, terus diberi nama total, lalu kita jumlahkan dengan rumus sama dengan sum. Ya, kita klik sum 2 kali, terus kita tandain dari responden 1 sampai yang ke 10, enter. Kemudian kita blok sampai ke yang 11, kolom ke 11, dan kita enter. Ya, ternyata sini masih ada sedikit kesalahan, jadi diulangi. Ya, setelah dapat hasilnya, kita copy datanya. Ya, setelah di copy, kita pindah ke aplikasi SPSS. Ya, setelah di copy, data view, terus kita lihat ke variable view. Di sini teman-teman, saya sudah ganti measure-nya sama ordinal, dan juga untuk namanya udah diganti. Ya, kita balik ulang ke data view, kita tes analisis, kemudian correlate. Ya, di variable correlation kita pindahkan variabelnya, terus kita cek semuanya apakah sudah. Kemudian kita klik OK. Ya, teman-teman, seperti inilah hasilnya. Seperti ini hasilnya, teman-teman boleh lihat pada layar laptop. Di sini correlation-nya. Terus kita scroll ke bawah. Ya, oke teman-teman, kita akan lanjut ke analisis berikutnya, yaitu analisis reliabilitas. Ya, kita langsung aja.
Ya, seperti biasa ke menu analyze, lalu kita cari scale. Ya, terus kita pindahkan respondennya. Terus kita centang yang namanya correlation, covariance sama scale if item delete. Terus kita continue, terus oke. Ya teman-teman bisa lihat hasilnya. Inilah hasilnya. Ya, kita bisa lihat seperti ini hasilnya. Ya, demikian. Terima kasih untuk videonya. Kesimpulan 1. Uji validitas. Berdasarkan hasil analisis data menggunakan SPSS, dapat diketahui bahwa jika hasil output menunjukkan bintang 2 korelasi pada signifikan 0,01 level 2 Tailgate dan bintang 1 korelasi pada signifikan 0,5 level 2 Tailgate, maka setiap item pertanyaan pada kuesioner tersebut adalah valid karena semua korelasi dan signifikan bintang 1 dan bintang 2 tersebar pada setiap item pertanyaan. 2. Reliabilitas. Berdasarkan data output dan analisis data di atas, maka data tersebut reliable karena memiliki nilai Cronbach's alpha 0,951 lebih dari 0,06, maka kuesioner tersebut reliable atau pengambilan datanya bisa kapan saja. Oke, untuk soal nomor 2, yang pertama adalah kita harus memindahkan file dari Microsoft Excel. Kita copy, baru setelah kita copy semuanya ke bawah dari ke variabel Y sampai variabel harga X2. Kita copy, tidak copy respondennya tapi hanya copy dari variabel Y. Kemudian kita paste di SPSS. Kemudian kita merubah name-nya. Variabel pertama itu adalah variabel Y, kedua itu X1, dan ketiga itu X2. Dan kita merubah measure-nya untuk menjadi scale. Yang kedua adalah kita merubah nilai X2 yang tadinya angka ribuan, kita rubahnya menjadi logaritma natural dengan langkah-langkah seperti pada video ini, dengan cara membuka transport, kemudian komputer variable, dan di function group kita menekan all dan log 10. Kemudian kita menaruh pada variabel mana kita harus merubah. Oke. Dan akan kita dapatkan hasil pada tabel berikutnya. Dan ini adalah hasil daripada logaritma natural. Kemudian selanjutnya adalah tadi kita menggunakan scale, kita harus merubahnya ke ordinal. Oke. Selanjutnya adalah kita memberi label setiap variabel dengan variabel Y, yaitu kepuasan konsumen, X1 itu promosi, X2 itu harga, dan untuk LGX2 ini kita rubah menjadi harga juga dengan merubah name-nya menjadi LNX2 atau logaritma natural X2.
selanjutnya kita balik ke data view, kita menekan analyze, kemudian regresi, kemudian linear, akan muncul tabel dependen ini kita masukkan variabel Y, dependen X1 promosi dan ln X2 harga. Kemudian oke, maka akan muncul hasil outputnya seperti berikut ini. Dan ini merupakan hasil outputnya, di mana kita menggunakan edges R² ini untuk menjadi koefisien determinan, dan untuk uji F kita melihat di tabel ANOVA pada kotak F dan signifikan. Kemudian untuk uji T kita menggunakan tabel koefisien, di mana melihat T dan signifikan juga, dan akan dibandingkan nanti dengan tabel F dan tabel T untuk mencari uji hipotesis. Selanjutnya adalah kesimpulan, di mana nomor 1 ialah determinasi koefisien. Nilai dari determinasi koefisien itu 0,885. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel X dalam menjelaskan variabel Y sebesar 90%, sisanya 10% dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Hasil ini menunjukkan bahwa hasilnya baik karena besar presentasi penjelasan mendekati 100%. Untuk nomor 2 uji F, kita harus mencari F tabel dulu, di mana mencari nilai S sama dengan dfn1 dan dfn2 terlebih dahulu, di mana dfn1 itu merupakan sampel variabel bebas dan yaitu sama dengan 2, dan dfn2 itu sampel dikurang variabel bebas dikurang 1, di mana variabel bebas yaitu sampel yaitu 10 dikurangi variabel bebas 2 dikurangi 1 sama dengan 7. Dan ini merupakan tabel dari tabel F, di mana nilai dari tabel F kita dapat yaitu 44 dan hasil output nilai F itu sebesar 30,527 lebih besar dari 4,74, maka H0 ditolak H1 diterima dan signifikan daripada uji F tadi 0,00 lebih kecil dari 0,05, artinya variabel X secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Selanjutnya adalah mencari nilai uji T. Pertama yang kita harus temukan adalah mencari nilai T tabel dengan menggunakan rumus T tabel sama dengan signifikan dibagi 2 dan melihat nilai T-nya pada tabel dapat dari N kurang K. Signifikan atau tingkat kepercayaan yang kita pakai adalah 0,05 dibagi 2 sama dengan 0,025, dengan T-nya didapat dari sampel 10 dikurangi 3, jadi hasil dari nilai dari T tabel adalah 2,365. Dengan interpretasi pengujian yang pertama, pengujian pada variabel X1 atau promosi oleh nilai signifikan sama dengan dari hasil output tadi yaitu 0,03 kurang dari tingkat kepercayaan yang kita pakai adalah 0,05, dengan T hitung sebesar 4,435 dan T tabel 2,35. Jadi 4,435 lebih dari 2,35, maka kesimpulannya adalah H0 ditolak dan H1 diterima, yang artinya variabel X berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Variabel X1 atau promosi berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y atau kepuasan konsumen. Dan pengujian pada variabel X2 atau harga dengan tingkat signifikan 0,20 dari hasil outputnya tadi lebih besar dari 0,05 dan T hitung 1,389 dengan T tabel 2,365, 1,389 lebih kecil dari 2,365, maka H0 ditolak dan H1 diterima, yang artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Kesimpulannya yaitu variabel X2 atau harga berpengaruh terhadap variabel Y atau kepuasan konsumen. Iya teman-teman, sekarang kita masuk pada soal non ketiga, dan soal ini akan dikerjakan menggunakan Microsoft Excel.
Pertanyaannya adalah, perusahaan sarana samudra ingin membeli mesin produksi hasil perikanan untuk ekspansi usaha. Harga mesin baru tersebut ialah sebesar 450 juta rupiah dengan suku bunga 12% per tahun. Arus kas selama 5 tahun seperti pada tabel berikut. Pertanyaannya adalah, apakah rencana investasi tersebut dapat terrealisasikan? Nah, di sini kita akan hitung nilai diskon faktor dan nilai present value-nya, kemudian nilai NPV, net present value, IRR, dan BCR. Kemudian proses langkah-langkah akan kita lihat, akan dijelaskan dalam video kali ini, dan kesimpulan juga akan dijelaskan teman-teman. Kita mulai saja, langsung buka Microsoft Excel-nya. Pertama kita buat terlebih dahulu tabel investasi awal. Nah, yang kedua kita buat suku bunga. Ini adalah tabel bantuan. Sesuai dengan soal tadi, investasi awal untuk pembelian mesin produksi ialah sebesar 450 juta rupiah. Jadi kita tulis ini 450 juta rupiah. Ini teman-teman, kemudian kita pakai tanda koma untuk mata uang ya teman-teman, bukan titik ya. Ini teman-teman, kita bisa mengatur angka di belakang komanya. Kemudian suku bunganya tadi 12%, atau kita bisa tulis ini atau, karena nanti nilai yang desimalnya itu akan digunakan untuk menghitung nilai diskon faktor dan juga perfect cash inflow teman-teman. Iya, jadi sama dengan 12/100. Kita dapat nilai suku bunga sebesar 0,12. Ini adalah langkah-langkah untuk teman-teman bisa lihat saja. Oke, selanjutnya untuk kita mencari nilai pertama pada soal nilai diskon faktor dan nilai present value, maka kita copy data ini terlebih dahulu, kita kopikan ke Excel ya teman-teman. Seperti ini. Teman-teman, untuk tahun ini nanti kita turunkan ini ke bawah karena kita harus pakai tahun pertama tahun 0. Kita tulis saja tahun 0 ini sebesar, arus kasnya itu sebesar minus 450 juta rupiah. Jangan lupa pakai tanda minus. Ya, seperti ini teman-teman. Kemudian setelah kita membuat tahun arus kas, kita tambahkan di sini tabel untuk mencari diskon faktor sama tabel untuk mencari present value atau PV, cash inflow. Ya, seperti ini teman-teman. Jadi untuk kita mencari nilainya, nilai diskon faktor sama nilai PV. Jadi nilai diskon faktor
Itu rumusnya itu seperti ini ya teman-teman. Sama dengan, jangan lupa tambah sama dengan terlebih dahulu, kemudian sama dengan 1 per dalam kurung 1 per dalam kurung 1 tambah 1 tambah nilai suku bunganya, kemudian kita harus menggunakan tanda dolar di antara ini agar rumusnya itu bisa kita tarik ke bawah teman-teman. Kemudian tutup kurung, pangkat itu pakai pangkat tahun ke berapa teman-teman, kemudian tekan enter. Nah, untuk nilai diskon faktor pada tahun 0 itu sebesar 1. Kita bisa menggunakan 2 angka di belakang koma ini teman-teman, kemudian kita tarik saja, maka hasilnya akan seperti ini ya. Jadi untuk tahun ke-1 itu 0,89, sampai tahun ke-5 itu nilai diskon faktornya ialah 0,57. Sekarang bagaimana caranya kita mencari present value untuk cash inflow dari setiap tahun, dari tahun pertama hingga tahun ke-5. Jadi caranya yaitu dengan mengkalikan nilai diskon faktor dan nilai arus kas. Jadi kita tekan sama dengan diskon faktor kali arus kas. Sepertinya ada yang salah teman-teman. Oh iya betul, saya lupa ingatkan. Untuk angka ribuan atau bahkan jutaan tidak boleh pakai titik ya teman-teman. Jadi ini harus pakai tanda koma. Jadi kita harus ganti terlebih dahulu. Jadi hapus titiknya. Nah kan nilainya akan berubah. Sama ini juga kita hapus titik. 90 juta juga kita hapus titiknya. $80 juta juga. 87 juta. Oke, setelah itu kita blok, lalu pakai tanda angka ribuan. Nah seperti ini teman-teman. Sekarang kita tinggal tarik saja nilai ini, maka hasilnya akan seperti ini. Jangan lupa untuk dirubah ke dalam angka ribuan. Nah seperti ini teman-teman. Jadi untuk tahun ke-5 itu nilai present value dari cash inflow itu sebesar 49 juta sekian ya teman-teman. Langkah selanjutnya kita akan mencari benefit dan PV benefit dan juga present value cost. Kemudian setelah itu kita akan mencari NPV dan nilai IRR. Iya teman-teman, jadi di sini juga sudah ada rumus untuk mencari nilai NPV-nya. Kemudian ada ketentuan dan juga nilai mencari nilai BCR. Dan juga ketentuan dari hasil nilai BCR teman-teman. Jadi yang pertama kita akan mencari PV benefit, kemudian PV cost, kemudian net present value nya atau NPV, kemudian IRR. Tebal teman-teman, tulisannya kita merge kita merge lagi.
kemudian kita taruh di bagian bikin tabel, dan ini juga kita buat tabel. Oke, bagaimana cara mencari nilai benefit, present value benefitnya? Yaitu dengan menjumlahkan semua nilai dari PV cost cash inflow. Caranya gampang sekali teman-teman, kita langsung tinggal taruh kursor di kolom ini sejajar dengan tabel ini, kemudian kita pilih auto sum, kita langsung saja. Nah, di sini akan sudah diblok otomatis nilai-nilainya, kemudian tekan enter. Nah, jadi nilai PV benefitnya itu sebesar 277.628.774,41 rupiah. Nah, untuk nilai dari PV cost itu sama dengan nilai dari tahun 0. Jadi anggaplah ini adalah biaya, kemudian ini adalah keuntungan. Jadi tahun 0 ini adalah biaya yang dikeluarkan sebagai investasi awal dari pembelian mesin tersebut teman-teman. Jadi kita tekan saja sama dengan nilai dari biaya tersebut. Jadi ini tanda kurung berarti nilainya adalah negatif. Oke, sekarang nilai NPV sesuai dengan rumus di samping teman-teman. Maka nilai NPV itu didapat dari nilai benefit PV benefit ditambah dengan nilai PV cost. Mari kita coba teman-teman, rumusnya sama dengan maka hasilnya adalah sama dengan minus 172.371.1.225 rupiah. Angkanya berarti negatif ya teman-teman. Kemudian untuk nilai IRR nya itu kita cari dengan menggunakan rumus IRR sama dengan tekan sama dengan, kemudian IRR kita klik 2 kali, kemudian kita melakukan kita pilih blok dari sebentar ya teman-teman, kita blok dari nilai dari arus kas tahun 0 sampai dengan arus kas tahun terakhir tahun 5. Jadi IRR nya itu didapat dari arus kas dari tahun 0 hingga arus kas tahun kelima. Kemudian tutup kurung, kita tekan enter ya. Jadi nilai IRR nya itu minus 4% teman-teman. Oke, jadi kita sudah dapat NPV nya bernilai negatif. Sekarang kita akan mencari nilai BCR nya teman-teman. Pertama, jadi kita akan copy saja teman-teman nilai dari tabel di atas, nanti kita akan pisahkan. Nih, jadi tahun kita ini ganti dengan cost, kemudian sebelahnya itu kita ganti dengan benefit, kemudian diskon faktornya sama yang terakhir itu kita cari nilai PV present value cash inflow. Ya, jadi maaf ya, inflow. Kemudian kita kasih bold dan kita beri tabel, kasih tabel dan kasih ratakan. Oke, jadi nilai benefitnya yang ini ya teman-teman, kita pindahkan ke sini. Nah, kalau ini kita kasih clear contents.
Ya, jadi nilai biayanya itu minus 450 juta. Lalu untuk nilai benefit atau penerimaannya itu atau keuntungan sebesar dari tahun 1 sampai tahun kelima sebesar ini teman-teman. Oke, sekarang kita mencari nilai diskon faktor. Nilai DF atau diskon faktor tetap menggunakan rumus yang sama seperti di atas teman-teman. Jadi sama dengan nilai cost, sebentar ya teman-teman, mohon maaf, nilai diskon faktornya sama dengan 1 per buka kurung 1 ditambah nilai suku bunga mohon maaf, nilai suku bunga tutup kurung pangkat tahun tersebut. Oke, jadi nilai diskon faktornya 1. Kemudian kita cari nilai benefit yang sama untuk tahun pertama, yaitu 1 sama dengan 1 buka kurung salah teman-teman, 1 ditambah nilai suku bunga. Untuk ini kita pakai tanda dolar biar bisa rumusnya bisa digunakan 1 kali tarik untuk 1 kolom tabel, 1 deret tabel ini teman-teman. Ini kemudian dipangkatkan tahun pertama, tekan enter ya teman-teman. Oh ya, ini mohon maaf, ini salah ya teman-teman. Jadi nilai DF sama 1 per ya teman-teman. Ini nilainya dapat, kemudian kita tarik. Nah ini teman-teman, jadi kita buat saja 2 angka di belakang koma. Oke, jadi nilai diskon faktornya tetap sama ya teman-teman. Kemudian nilai PV cash inflow juga sama, penyelesaiannya, pengerjaannya juga sama dengan di atas. Kita kali diskon faktor sama cost dan benefit. Jadi sama dengan diskon faktor dikali nilai biaya, mendapat negatif ya teman-teman. Kemudian nilai diskon faktor dikali keuntungan pada tahun pertama. Nah ini tinggal kita tarik saja teman-teman, jadi hasilnya tetap sama ya teman-teman. Selanjutnya kita buat lagi nilai PV benefit sama PV cost seperti yang di atas ini. Jadi seperti ini teman-teman. Kemudian kita kasih tanda tabel, kasih tabel. Oh ya, mohon maaf, saya lupa, ini kita akan cari nilai BCR nya. Ya seperti ini teman-teman. Kemudian nilainya yaitu sama dengan PV benefit itu didapat dari seperti cara penyelesaian di atas. Kita menggunakan, mohon maaf, kita menggunakan rumus sum atau penjumlahan. Jadi kita buat saja auto sumnya. Ya ini seperti ini ya teman-teman. Tapi auto sumnya ini kita hanya pada tahun pertama sampai tahun kelima saja teman-teman. Nah seperti itu. Kemudian nilai PV cost nya itu ialah nilai dari tabel biaya atau modal yang tadi, yang investasi awal ya teman-teman.
nilainya sama minus 455 juta, 450 juta. Kemudian untuk BCR ya teman-teman, ini sesuai rumusnya. Nilai BCR itu didapat dari nilai PV benefit dibagi dengan nilai PV cost. Jadi coba kita buat ya teman-teman. Hasilnya ialah minus 0,616. Kita buat dua angka di belakang koma. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi kita sudah dapat nilai NPV sebesar minus 171.271.225 rupiah,59 dan nilai BCR sebesar minus 0,62. Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil ini teman-teman ialah bahwa sesuai dengan ketentuan nilai net present value, jikalau usaha kurang dari 0 maka usaha tidak layak. Kalau usaha lebih dari 0 maka usaha layak. Dan jika nilai sesuai dengan ketentuan NPV, jika nilai net present value-nya kurang dari 0, usaha tersebut dikatakan tidak layak. Kalau nilai net present value-nya lebih dari 0, usaha tersebut dikatakan layak. Dan jika nilai net present value-nya sama dengan 0, usaha tersebut tidak untung dan tidak rugi atau stagnan teman-teman. Sama dengan nilai BCR. Jikalau nilai BCR-nya kurang dari 1, usaha tidak bisa dilanjutkan. Jikalau lebih dari 1, usaha layak untuk dilanjutkan, dan jikalau sama dengan 1, usaha tersebut dikatakan stagnan ya teman-teman. Jadi pada hasil dari perhitungan kita, nilai NPV-nya itu bernilai negatif, dan itu berarti nilainya itu kurang dari 0, sehingga dikatakan bahwa usaha tersebut tidak layak. Dan nilai BCR ialah minus 0,62, dan sesuai dengan ketentuan BCR bahwa teman-teman, ini nilai ketentuan BCR-nya bahwa jika nilai usaha kurang dari 1 maka usaha tidak layak untuk dilanjutkan, sehingga dapat disimpulkan bahwa usaha pada perusahaan Sarana Samudra tidak layak dilanjutkan dan usaha tersebut tidak layak dan tidak layak untuk dilanjutkan, karena kita lihat di sini harga mesin tersebut mencapai 450 juta ribu rupiah, dan kemudian arus kasnya itu dari tahun 1 sampai 5 hanya sebesar 60 juta sampai dengan 87 juta. Kalau kita lihat pada hasil pengerjaan kita, nilai pendapatannya itu hanya sebesar 277 juta, dan itu tidak sebanding dengan nilai biaya yang dikeluarkan atau 450 juta tersebut. Jadi keuntungannya itu belum mengembalikan modal investasi awal tadi teman-teman. Jadi nilai biaya yang dikeluarkan terlalu besar dan tidak seimbang dengan nilai penerimaan teman-teman. Jadi seperti itu kesimpulannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Oke teman-teman, itu adalah hasil dari pembahasan praktikum kami di malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Bye bye. Bye bye. See you next video.